Pesugihan Genderuwo, Tumbal Darah Daging. Duku Kedung Wungu, sebuah dusun terpencil di kaki gunung, masih memegang teguh cerita-cerita lama. Konon, di sana bersemayam arwah Genderuwo, makhluk besar berbulu yang dikenal sebagai pemberi kekayaan. Instan bagi mereka yang berani bersekutu dengannya. Di antara penduduk desa, ada seorang wanita bernama Kartika. Wajahnya cantik, namun hatinya menyimpan ambisi yang membara. Suaminya, Darman, seorang petani biasa, hidup sederhana, kadang serba kekurangan. Kartika lelah dengan kemiskinan. Ia mendambakan harta, kemewahan, dan hidup serba ada. Bisikan-bisikan tentang pesugihan Genderuwo mulai mengisi benaknya. Suatu malam di bawah rembulan penuh, Kartika diam-diam menemui Mbak Wiryo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan angker. Mbak Wiryo dengan tatapan mata tajamnya langsung mengetahui keinginan Kartika. Pesugihan Genderuwo itu besar dayanya nih, suara Mbah Wiryo serak. Tapi tumbalnya juga tak main-main. Darah daging sendiri. Kartika terkesiap. Namun, bayangan tumpukan uang dan perhiasan berkilauan segera mengaburkan rasa takutnya. Ia mengangguk mantap siap melakukan apa saja. Mbah Wiryo kemudian menjelaskan ritualnya, mantra-mantra yang harus dibaca, dan sesajen khusus yang harus disiapkan. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, Kartika akan pergi ke sebuah pohon beringin tua di ujung dusun. Dan serami melakukan ritual sesuai petunjuk Mbah Wiryo. Bau kemenyan dan bunga melati memenuhi udara. Mantra-mantra kuno terucap dari bibirnya, memanggil entitas tak kasat mata. Perlahan, kekayaan mulai menghampiri Kartika dan Darman. Sawah mereka mendadak subur, panen melimpah ruah, dan perniagaan Darman tiba-tiba sukses besar. Rumah mereka yang dulunya sederhana, kini berdiri megah dengan perabotan mewah. Penduduk desa terheran-heran, namun tidak ada yang berani bertanya. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Putra tunggal mereka, Wisnu, seorang anak lelaki berusia 5 tahun yang ceria dan sehat, mulai menunjukkan gelagat aneh. Wisnu sering terbangun di malam hari, menangis ketakutan, dan berteriak sebut nama yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya semakin kurus dan kulitnya pucat pasi. Dokter desa tidak menemukan penyakit apapun. Kartika tahu, ini adalah pertanda. Genderuwo mulai menagih janjinya. Suatu malam, Kartika terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara tawa berat yang menggelegar dari kamar Wisnu. Ia berlari ke sana. Pintu kamar Wisnu terbuka sedikit. Dari celah itu, Kartika melihat bayangan hitam besar membungkuk di atas tempat tidur anaknya. Tubuhnya kaku, kakinya tak mampu melangkah. Ia hanya bisa menyaksikan. Suara tawa itu semakin mengerikan, disusul jeritan Wisnu yang singkat dan memilukan. Kemudian semua hening. Kartika ambruk di lantai. Saat Darman terbangun dan melihatnya, ia segera berlari ke kamar Wisnu. Wisnu terbaring kaku, wajahnya pucat pasi, dan sepasang matanya terbelalak kosong menatap langit-langit. Darman berteriak histeris memeluk tubuh tak bernyawa putranya. Kartika hanya bisa menangis dalam diam, air matanya tak mampu menghapus rasa bersalah dan penyesalan yang kini mencekiknya. Kekayaan yang ia dapatkan telah dibayar. Dengan harga yang paling mahal, darah dagingnya sendiri. Jeritan hati sang ibu. Kematian Wisnu menghantam Kartika dan Darman seperti badai. Darman yang polos dan mencintai putranya hancur lebur. Ia tak berhenti menangis, tak memahami mengapa putranya pergi begitu cepat, tanpa sakit yang jelas. Kartika, di sisi lain, merasakan kehampaan yang lebih dalam dari sekadar duka seorang ibu. Hatinya terkoyak oleh rasa bersalah yang menggerogoti. Setiap tawa atau senyum orang lain terasa seperti cambuk yang menghantam jiwanya yang kosong. Ia ingin tahu, kekayaan yang kini mereka miliki adalah kutukan, hasil dari perjanjian terkutuk yang merenggut darah dagingnya sendiri. Rumah megah yang dulu diimpikannya kini terasa dingin, hampa, dan dipenuhi suara-suara aneh di malam hari. Terkadang, Kartika mendengar bisikan-bisikan serak memanggil namanya, disusul tawa berat yang hanya bisa ia kenali sebagai tawa Genderuwo. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa ada bayangan hitam besar mengawasinya dari sudut ruangan. Darman dalam kesedihannya tidak menyadari perubahan drastis pada istrinya. Ia hanya melihat Kartika semakin pendiam dan murung, mengira itu adalah bagian dari duka kehilangan Wisnu. Kekayaan mereka memang semakin berlimpah. Panen melimpah ruah, usaha Darman berkembang pesat, uang mengalir deras seolah tak ada habisnya. Namun semua itu tak mampu mengusir bayangan Wisnu dari benak Kartika. Setiap perhiasan yang melingkar di lehernya terasa seperti rantai yang membelenggu. Setiap kemewahan adalah pengingat akan tumbal yang telah ia berikan. Ia mulai merasa terasing, bahkan dari Darman. Suaminya yang dulu ia cintai.
kini hanya terlihat sebagai cerminan kebodohannya yang tergiur harta. Suatu malam Kartika tidak bisa tidur. Bayangan Wisnu terus menghantuinya. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang terlihat semakin kurus dan renta, meski usianya belum terlalu tua. Tiba-tiba, dari belakang pantulan dirinya, sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul. Itu Genderuwo. Wajah Kartika memucat pasi. Genderuwo itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tertawa dengan suara yang membuat tulang-tulang Kartika ngilu. Tawa itu seolah mengejek, mengingatkan akan perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Genderuwo itu perlahan mendekat, bayangannya membesar, lalu menghilang menembus cermin. Kartika jatuh terduduk. Ia tahu Genderuwo akan terus menghantuinya, menagih janji dan memastikan ia hidup dalam penyesalan abadi. Kekayaan itu adalah penjara, dan jeritan hati seorang ibu yang kehilangan anaknya adalah musik paling merdu bagi Genderuwo. Kartika sadar ini bukan akhir dari penderitaannya, ini baru permulaan. Ia kini hidup dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri, terperangkap di antara kemewahan dan kegilaan. Balasan untuk sang pengkhianat. Kutukan Genderuwo tak hanya menghantui Kartika. Rumah megah mereka kini diliputi aura gelap yang semakin pekat. Darman yang semula hanya terpaku dalam duka, mulai merasakan kejanggalan. Ia sering memergoki Kartika bicara sendiri di sudut ruangan, tertawa pilu, atau tiba-tiba berteriak ketakutan saat tak ada siapa-siapa. Malam hari, Darman sering terbangun oleh suara gemerincing rantai, dan tawa serak yang menyayat hati, seolah berasal dari dalam dinding. Kematian Wisnu yang tak wajar, ditambah tingkah laku aneh Kartika, akhirnya membangkitkan kecurigaan dalam dirinya. Darman mulai teringat bisik-bisik warga tentang perubahan mendadak hidup mereka, tentang pesugihan yang katanya melibatkan tumpal. Hati Darman dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. Ia diam-diam menyelidiki. Ia mencari tahu tentang Mbah Wiryo dan cerita-cerita lama di Dukuh Kedung Wungu. Perlahan kepingan puzzle mulai tersusun. Darman menemukan sisa-sisa sesajen yang tersembunyi di bawah pohon beringin tua, dan bau kemenyan yang melekat pada pakaian Kartika setiap Jumat Kliwon. Puncaknya, ia menemukan sebuah jimat kecil milik Kartika, tertinggal di bawah bantalnya, yang berisi rajahan aneh dan nama Mbah Wiryo. Kebenaran yang mengerikan itu akhirnya terungkap. Kartika telah bersekutu dengan Genderuwo. Putranya Wisnu adalah tumbal dari perjanjian keji itu. Kemarahan, kesedihan, dan rasa dikhianati membakar jiwa Darman. Ia konfrontasi Kartika menuntut jawaban. Kartika, yang jiwanya sudah rapuh karena dihantui Genderuwo, ambruk dan menceritakan semua. Ia menangis histeris, mengakui kesalahannya, memohon ampun, namun sudah terlambat. Darman tak bisa menerima. Wajahnya mengeras, tatapannya penuh kebencian. Ia tak lagi melihat wanita yang dicintainya, melainkan sosok yang telah membunuh darah dagingnya sendiri demi harta. Malam itu Darman mengusir Kartika dari rumah. Ia tak peduli pada tangisan dan permohonan istrinya. Pergi kau dari sini. Jangan pernah kembali. Kau bukan istriku lagi, kau pembunuh anakku. Teriak Darman pilu, hati dan pikirannya dipenuhi kemarahan. Kartika keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, pakaiannya lusuh, air mata membanjiri. Wajahnya, ia berjalan tanpa arah, kegelapan malam menelannya. Dari dalam rumah, Darman mendengar tawa Genderuwo yang menggelegar, tawa penuh kemenangan yang seolah mengejek nasib Kartika. Kartika menjadi gila. Ia berkeliaran di desa sebelah, terlihat mengais-ngais sampah, tertawa dan menangis tanpa sebab. Penduduk desa mengenali dirinya, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, Bima adalah wanita yang pernah kaya mendadak, lalu kehilangan segalanya, bahkan akal sehatnya. Suatu pagi, tubuh Kartika ditemukan tak bernyawa di pinggir sungai, dengan mata melotot dan ekspresi ketakutan yang fisik seolah rohnya telah direnggut paksa. Warga percaya, itu adalah balasan terakhir dari Genderuwo atas perjanjian yang telah ia penuhi. Atau mungkin, akhir dari penyesalan Kartika yang tak berujung. Jejak kutukan. Kematian tragis Kartika menyisakan luka yang menganga di Dukuh Kedung Wungu. Meski warga sudah menduga perbuatannya, akhir hidup Kartika yang mengerikan tetap menimbulkan kengerian. Darman, ditinggalkan sendirian di rumah mewahnya, kini hidup dalam kehampaan yang lebih parah. Ia tak lagi merasakan kemarahan, hanya duka yang mendalam dan penyesalan yang tak berkesudahan. Semua harta benda yang dulu ia impikan kini terasa tak berarti, bahkan menjadi beban. Setiap sudut rumah, setiap perhiasan, setiap tumpukan uang, seolah berteriak mengingatkannya pada tumbal Wisnu dan nasib tragis Kartika.
Rumah megah itu berubah menjadi kuburan bagi jiwanya. Suara tawa genderuwo yang dulu hanya didengar Kartika, kini mulai menghantui Darman. Bisikan-bisikan serak, bayangan hitam yang melintas di pandangan mata, dan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap, semua itu menjadi teman hidupnya. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam adalah siksaan, dipenuhi mimpi buruk tentang Wisnu yang menjerit ketakutan dan Kartika yang menatapnya dengan mata kosong penuh penyesalan. Kesehatan Darman merosot drastis. Ia kehilangan nafsu makan, tubuhnya kurus kering, dan sorot matanya redup. Para tetangga mulai menjauhi Darman dan rumahnya. Mereka percaya kutukan pesugihan itu belum berakhir dan bisa menular. Rumah Darman yang tadinya megah, kini terlihat angker, diselimuti aura kelam yang membuat siapapun enggan mendekat. Darman sendiri tak lagi peduli. Ia sering terlihat duduk termenung di teras, menatap kosong ke arah sawah luas yang dulu ia banggakan. Suatu sore Darman memutuskan untuk kembali ke pohon beringin tua di ujung dusun, tempat di mana kutukan itu dimulai. Ia membawa segenggam bunga melati kering dan sebuah kendi berisi air suci. Di sana ia berlutut, mencoba memohon ampunan dari kekuatan tak kasat mata yang telah menghancurkan hidupnya. Ia menangis pilu, memanggil nama Wisnu dan Kartika, namun tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin dan tawa genderuwo yang menggema dari balik pepohonan, seolah mengejek keputusasaannya. Darman menyadari, lingkaran setan ini tidak akan pernah berakhir. Keesokan harinya, Darman ditemukan tergeletak tak bernyawa di samping pohon beringin itu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya tubuh yang kaku dan mata yang melotot ke langit. Penduduk desa tak terkejut. Mereka percaya, itulah akhir dari jejak kutukan pesugihan. Genderuwo yang telah menuntut semua yang terlibat. Harta benda Darman yang melimpah tak ada yang berani menyentuh, seolah-olah kutukan itu masih melekat pada setiap helainya. Sejak saat itu, rumah megah di Dukuh Kedung Wungu itu dibiarkan kosong, terbengkalai,